Bonge, JJ, Kurma, Roy, SCBD, Citayam Fashion Week. Kita yang kesemprot informasi ini dari timeline Twitter, feed Instagram, TikTok, pasti ada banget ngerasa ini tuh konyol. Gampang banget buat kita scroll sambil ngekek dan ngelabelin alay. Padahal dimensi Citayam itu bukan cuma tentang alay-alay yang punya tempat nongkrong baru aja. Di video kali ini kita bakal coba bedah filosofi di balik fenomena anak Citayam, Bojong, Depok, dan sekitarnya. Dan kenapa mereka bisa nge-alay fashion show di Sudirman. Kemarin gue lari sore di Depok. Di pusat kota Depok kayak di Margonda. Tapi apa yang gue dapatkan di sana? Mulai kenceng dikit ada bolongan. Jalan trotoarnya rusak. Lihat HP dikit malah nabrak pot gede. Di situ gue jadi ingat lagi kalau trotoar di Depok emang separah itu. Ya nggak cuma di Depok doang sih, di seluruh pelosok bumi pertiwi tanah air ini trotoar tuh ya antara butut atau nggak ada sama sekali. Dan sekalinya ada trotoar bagus, iya betul, jadi studio foto guys. Makanya lahirlah itu Citayam Fashion Week. Tapi menurut gue ini tuh sebuah fenomena kultural sih. Selama gue berkelana di bumi, belum pernah tuh gue lihat ada movement yang kayak gini. Gue jadi inget sama salah satu iklan di tahun 80-an yang ngepromosiin ayo ke Blok M atau ke Pasaraya gitu. Gue jadi bayangin SCBD sekarang tuh ya kayak Blok M atau Cikini zaman dulu kali ya, yang dijadiin tempat nongkrong. Tapi bentar nih, sebelum makin jauh nih, gue mau kasih konteks dikit buat lo yang tinggal di kota tapi hidupnya di goa. Orang-orang yang gak pernah megang HP dan gak tahu di dunia luar tuh terjadi apa. Jadi, CFW ini basically sebuah cultural wave ya. Orang-orang suburban Jakarta itu rame banget datang ke Sudirman. Tepatnya di depan stasiun Duku Atas. Mereka tuh nongkrong-nongkrong di trotoarnya. Nah, mereka gak cuma duduk-duduk nongkrong-nongkrong biasa aja. Yang bikin mencolok, dandanan mereka tuh niat dan terkonsep banget. Sampai-sampai digelar sebuah event di situ, di mana anak-anak itu tuh kayak nyebrang jalan di zebra cross, tapi di ujung tuh udah ada fotografer-fotografer yang moto-motoin mereka ala-ala fashion show gitu. Nah, balik ke poin gue yang tadi, pertanyaan besarnya, kenapa Sudirman dan kok bisa? Gue sempat notice nih, sebelum ada CFW, sempat viral konten TikTok yang suka ngewawancarain anak-anak jalanan gitu. Kalian dari mana? Dari Bojonggede. Citayam. Terus Roy-nya manggil ke JJ apa nih? Ma ibu. Kurma, lu berdua lagi ada di Dufa nih. Iyalah kak lagi holiday. Nah, ditambah lagi, ini pastinya tuh gara-gara sarana transportasi Jabodetabek yang cukup baik. Ada komuter lain kan, se-accessible itu komuter lain sampai-sampai itu tuh jadi alat transportasi yang efisien, gampang, dan yang paling penting, murah. Lo bayar 3.500 perak, terus tinggal duduk adem di ruang ber-AC dari Bogor, gak usah pindah-pindah lagi, tiba-tiba lo udah sampai di Sudirman. Belum lagi di Duku Atas itu juga tempat transit transportasi umum lainnya kayak Transjakarta, Angkot, MRT. Nah, orang-orang suburban Jakarta ini tuh bayar sekian perak aja bisa langsung datang dan ngebandingin tempat tinggal mereka sama tempat lain yang jauh lebih bagus, jauh lebih tertata rapi. Jauh banget lah kalau dibandingin sama jalanan Citayam gitu yang bolong-bolong. Nah, yang kebayang sama mereka, dandan ke SCBD mungkin kayak di Harajuku atau di New York, di Paris gitu kali ya. Dimana mungkin di sana juga awalnya nggak diintensiin untuk jadi Harajuku style, Paris style. Tapi nggak sengaja aja orang-orang yang lewat emang dress up dan ada yang dokumentasiin. Akhirnya berkembang lah dan dilabelin jadi kayak New York Fashion Street, Harajuku style. Dari situ makin wild lah orang-orang kayak bergaya-bergaya di jalanan. Jessica Newman, PhD Communication Studies dari Universitas Denver, sempat meneliti kalau street style ini emang sifatnya individual. Jadi bisa nunjukin betapa beragamnya gaya orang-orang di jalanan. Macam-macam gaya itu akhirnya jadi beririsan dan itu yang malah jadi sebuah pertunjukan tersendiri. Karena di situ orang bisa explore dan ekspres dirinya dari gaya berpakaian. Ya intinya itu semua bisa di-achieve hanya dengan lo datang ke SCBD. Sudirman Central Business District, pusat bisnisnya Indonesia. Gila loh, seharga 3 biji telur gulung berasa kayak di New York langsung. CFW masih terus growing nih, sampai di momen kita bikin video ini. Ada kabar Bonge katanya udah pengen pindah ke PIK aja soalnya SCBD udah terlalu rame. Ada kabar juga kalau remaja-remaja CFW ini makin meresahkan karena ganggu fasilitas umum. Ya iya sih, soalnya kan jalanan catwalk-nya itu zebra cross buat jalanan mobil lewat.
Belum lagi soal sampah. Dan anak-anak yang nongkrong sampai malam, udah gitu ketinggalan kereta, dan jadi nggak bisa balik, mereka ujung-ujungnya ngampar aja gitu, tidur di pinggir-pinggir jalan. Tapi ya, CFW ini seolah jadi sebuah wahana baru juga. Nggak cuma buat lower class suburban, middle dan upper class juga ikutan tap in di fenomena ini. Belum lagi keributan yang dibawa sama Mbak Im Wong yang katanya ngedaftarin label CFW ke Haki. Netizen langsung trigger dan teriak-teriak, anjing Mbak Im Wong tuh sadar gak sih, lo tuh tamak, lo tuh udah kaya. CFW, created by the poor, stolen by the rich. Gue kayak, bentar. Ya, Mbak Im Wong tuh masih mending kali ya mikirin cara industrialisasi hal ini yang ujung-ujungnya bakal bisa naikin pendapatan daerah juga kan. Lalu loh, bukannya lo berhenti sampai nyebut-nyebut alay-alay doang. Mentok-mentok ikutan datang ke SCBD buat paparaziin si JJ dari jauh gitu, buat lo instastoryin. Bener gak? Jangan bete dulu, gue gak ada kok mau ngebela-belain Mbak Im Wong. Tapi poin gue, CFW akhirnya bukan cuma tentang alay yang suka nongkrong sambil dress up aja kan. Kenapa mereka di situ coba? Nah, ya gue bisa menampilkan diri gue sendiri gitu dan cara kayak gini. Oh, ini dari rumah udah begini? Ya enggak lah. Apa bedanya sih sama lo yang kabur ke rumah temen sampai malam, pengen nongkrong di kafe, pengen foto-foto di tempat yang instagramable, terus mereka kan pakai tuh ya baju-baju yang ajaib, bergaya mentok banget. Ya sebenarnya mereka kayak gitu tuh mirip juga sama sebagian besar orang Indo kalau lagi liburan atau tinggal di luar negeri gitu gak sih? Beda kan dandanan mereka kalau di Indo sama di sana. Ada perasaan pengen lebih kece aja gitu di tempat baru. Mereka cenderung lebih bisa ngasih lihat identitas mereka tanpa malu buat dijudge sama orang yang mereka kenal. Kita tuh udah terlalu homogen aja kali ya, sampai-sampai yang ngerasa beda sendiri tuh jadi nggak berani berekspresi. Kalau minjem istilahnya Adam Grant, ini tuh namanya pluralistic ignorance. Gak bisa banget orang tuh ngelihat yang beda dari kebiasaan mereka. Kalau mereka dandan kayak gitu di samping Kali Ciliwung gitu ya, bocah-bocah ini udah pasti bakal diteriakin, wah mau kemana lo, gaya banget. Jadi ya mereka cari tempat di mana mereka bisa aman buat tampil beda lah. Di SCBD semua bergaya mentok dan mereka jadinya gak sendirian lagi. Nah, mungkin juga sebenarnya di antara lo, ada nih yang dalam hati ngerasa kayak, ih, kayaknya seru ya Citayam Fashion Week kayak bisa dandan-dandan kayak gitu. Tapi, karena circle lo udah ngejudge kayak, ih, alay banget ya. Dan karena lo juga gak mau beda sendiri, lo juga ikutan bilang, iya ya alay banget gitu. Ya sebenarnya plot twistnya, kalau misalkan salah satu temen lo itu tuh juga sebenarnya yang tadi bilang alay itu sebenarnya di dalam kepala dia tuh dia pengen gitu datang ke Citayam Fashion Week, tapi ya udah terlanjur bilang alay gimana? Semua pengennya sama gitu aja terus sampai terus gak ada yang mau menunjukkan dirinya tuh kayak gimana, dirinya tuh merasa pengen apa. Jadi gimana? Bener kan kata gue, Citayam Fashion Week bukan perkara simple alay-alayan aja. Gue gak mau sih ngulang kata-kata klise. Alay itu cuma fase. Alah, iya dulu lo emang alay, foto-foto selfie sambil bibir lo monyong-monyong. Tapi sekarang lo juga masih alay. Udahlah embrace it aja, kita tuh semuanya alay. Cuma beda diisi dompet aja. Mungkin gue alaynya mentok di Senayan City. Mungkin lo alaynya di Singapura. Anak koruptor mampu dia alay sampai ke Venice. Anak Citayam, Bojong, Bogor, Depok, Bekasi, Pucung, alaynya di SCBD. Abis ini siapa lagi nih? Siapa yang mau ikutan? Coba Om Deddy mungkin mau bikin studio di trotoar? Akhir kata, alay sebenarnya adalah suatu bentuk ekspresi spesies manusia aja dan that's okay. Kita cuma needs to be better at being alay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jessica Newman, PhD Communication Studies dari Universitas Denver. Denver nggak tuh. Denver mana tuh? Denver.